Kita sudah dengar tadi perspektif dari Mas Benny dan kubu 01 bagaimana melihat fenomena hama penyakit bernama hoax ini dan ujaran kebencian dan kampanye hitam. Tentunya dari Prabowo sendiri gimana? Setuju apa enggak? Ya, tentu kita sama ya, bahwa kita menolak kampanye hitam. Bukan hanya Pak Jokowi yang menjadi korban, Pak Prabowo juga sering menjadi korban. Bukan Pak Prabowo, Bang Sandi juga sering menjadi korban dari kampanye hitam yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau bedanya, kalau di kubu beliau ini 01, Pak Jokowi kan diserang oleh emak-emak 3 orang di Kerawang, lalu di Makassar. Kalau di kubu, dan itu diproses oleh pihak kepolisian, cepat, tangkap, selesai. Itu ada hubungan dengan BPN 02? Nggak ada. Kan silahkan saja ditelusuri oleh kepolisian bahwa apakah memang ada hubungan atau tidak. Sama dengan kasus Mbak Ratna yang digoreng sedemikian rupa, katanya Mbak Ratna ini disetting oleh kami, sampai sekarang kan nggak ada jelas hubungannya apa-apa. Sama juga kasus yang di Kerawang maupun di Makassar. Beda dengan yang terjadi terhadap kubu kami. Terhadap kubu kami ini yang suka melakukan hoax kepada Pak Prabowo itu orang-orang yang top namanya, Uli Nusron misalnya. Lalu siapa lagi tuh? Dennis Regar tuh di media sosial. Lalu siapa lagi? Abu Janda. Banyak tokoh-tokoh. Bahkan hari ini tuh ketua umum P3 itu namanya siapa namanya? Rohahur Murzi, Mas Romi, Gus Romi juga melakukan fitnah keji kepada Pak Prabowo, bilang kami HTI di belakang kami, Pak Prabowo mendukung khilafah. Ini otak gak jelas itu. Udah laporin belum? Percuma dilaporin dong. Percuma dilaporin. Negara hukum lah. Nah, inilah hebatnya. Kalau kasus yang berhubungan dengan Pak Jokowi, cepat proses hukumnya. Bahkan Dani saja yang nggak jelas ngomong idiotnya kemana, udah di sel di Surabaya. Kita melaporkan berulang-ulang kali, nggak jelas kasusnya di mana. Kalau ada, kalau tadi Mas Benny katakan ada gerombolan yang terorganisir segala macam. Contoh Romi ini ya, Romi ini ketua umum P3 ini bilang HTI di kita seakan-akan kami mendukung khilafah, meragukan nasionalisme Pak Prabowo, meragukan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tar dulu, belum pernah bicara atau mengatakan menolak khilafah, mungkin itu. Bang Benny, saya kasih tahu, Prabowo itu apa kurang nasionalismenya dari Jokowi? Prabowo itu sudah pernah menggadaikan nyawanya untuk Republik Indonesia. Di mana Pak Jokowi waktu itu nggak jelas. Tapi waktu HTI dibubarkan kan Gerindra menolak. HTI kami menolak karena cara-caranya cara-cara otoriter. Ini kemunduran terhadap demokrasi. Nggak bicara kampanye hitam, Bang Andre. Kita bicara kampanye hitam. Abang membubarkan, silakan lihat proses pengadilan. Jangan abang ini, Bang, mohon maaf, Pak Jokowi itu penikmat reformasi, bukan pejuang reformasi. Jangan sampai orang, jangan sampai juga kita melebar kemana-mana. Kita bicara kampanye hitam. Orang penikmat reformasi merusak cita-cita reformasi seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan membubarkan HTI tanpa proses pengadilan. Tapi mengenai gerombolan tadi yang secara terorganisir, silakan diungkap saja. Kalau memang ada di pihak kami yang terbukti, silakan proses hukum. Kan tiga emak-emak itu sudah ditangkap oleh kepolisian, tinggal ditelusuri apakah memang ada settingan dari pihak kami, memang apakah diatur dari pihak kami, gampang saja. Tapi kalau kata Mas Benny bukan emak-emak saja, karena terorganisir banyak sekali katanya. Nah, santai aja. Jadi gini bro, intinya kenapa? Kalau polisi urusan kasusnya Pak Jokowi, kalau TKN yang lapor itu cepat. Beda dengan kami. Contoh saya kasih contoh nih. Contoh kita lihat aja. Ini ada kasus yang menarik sekarang ya. Petani bawang yang dituduh bersandiwara oleh Guntur Romli. Guntur Romli sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Jalan nggak atau tidak kasus itu? Atau Immanuel Benazir dilaporkan oleh teman-teman 212. Jalan nggak? Ini yang dekat-dekat saja. Jadi Bang, kenapa kita nggak laporin Saya kasih kesempatan Mas Benny dulu. Tapi karena kita melihat, percuma kita laporkan. Kita udah capek melaporkan. Jadi Anda menolak bahwa ada gerombolan terorganisir yang kemudian tadi dikatakan Mas Benny. Silakan dibongkar, diproses saja kalau memang ada. Jangan melakukan hoax juga. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.